Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dan dapat mengikuti pelajaran kali ini dengan baik. Tak kenal maka tak sayang. Pertama, kenalkan dulu. Nama saya Bu Faridati Nikmah. Biasanya saya dipanggil Bu Farida. Di sini saya mengajar matematika. Di pelajaran matematika untuk kelas 10 itu kita akan membahas materi bilangan berpangkat, eksponen, akar, logaritma. Terus kita juga akan mempelajari tentang materi nilai mutlak, sistem persamaan linear dua variabel, dan juga program linear. Nah, sudah kenalan sama saya, sudah paham materi yang nanti akan saya jelaskan. Saya harap kalian jangan lupa klik like dan subscribe di bawah ini, juga komentar ya. Nanti kita sharing-sharingnya dari kolom komentar, dan kalian nanti jangan lupa isi absen. Linknya ada di deskripsi di bawah ini. Sebelum kita mulai pelajaran, kalian harus isi absen dulu ya. Isi dulu absennya. Kalau sudah, akan saya mulai pelajarannya. Tujuan yang saya harapkan setelah kalian menonton video kali ini, semoga kalian bisa memahami materi bilangan berpangkat, akar, dan logaritma dengan baik, dan bisa menerapkannya dalam penyelesaian masalah. Yang akan dibahas dalam materi eksponen atau bilangan berpangkat, yang pertama adalah pangkat bilangan bulat positif, pangkat bilangan bulat negatif, pangkat bilangan 0, sifat pangkat bulat positif, dan bentuk akar. Sebelumnya kalian sudah pernah dijelaskan kan di SD tentang perpangkatan seperti 2 pangkat 2. Dulu di SD pernah diajarkan tentang pengkuadratan sama pangkat 3 ya. Di SMP juga kalian pernah diajari tentang bilangan berpangkat kan pastinya. Nah, sekarang kita di SMK akan mengulang materi tersebut. Pangkat bulat positif. Definisi. Perpangkatan adalah perkalian berulang sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri. Jadi misalnya 3 kuadrat atau 3 pangkat 2 sama artinya dengan 3 kali 3. 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3. 3-nya sebanyak 3 kali. 3 pangkat 4 artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3-nya sebanyak 4 kali. Jadi dapat disimpulkan bahwa bentuk matematika dari pernyataan di atas adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Di sini A adalah bilangan pokok dan N adalah pangkat. Contoh 2 pangkat 1 itu berarti 2-nya cuma 1 kali. 2 pangkat 2, 2 dikali 2. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. Dan 2 pangkat N berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak N kali. Sebanyak N faktor ya. Seperti contoh kasus di bawah ini. Misal ada selembar kertas berbentuk persegi panjang. Lipat kertas tersebut di tengah.
lalu dibagi 2 sama. Di situ dihitung banyak lipatan, 1 kali lipatan bidang yang dibentuk ada 2. Dan berikutnya, kalau kalian misalnya punya kertas buku, nah seperti ini, misal kertas berbentuk persegi panjang, kalau dilipat dibagi 2 jadi menghasilkan 2. Kalau dilipat lagi jadi 2 lagi, maka akan terbentuk lipatan sebanyak 4, dan begitu juga seterusnya ya. Silakan dicoba. Jadi itu bentuk dasar perpangkatan. Sifat-sifat pangkat bilangan bulat. Perkalian, pembagian, perpangkatan, pecahan. Di sini kita membahas tentang pangkat bilangan bulat yang perkalian ya. Berarti A kali A sebanyak N faktor dikali A N faktor berat dan dikali A M faktor, maka faktor bilangan A N ditambah M. Jadi kalau misalnya ada A pangkat 2 dikali dengan A pangkat 3, maka itu pangkatnya yang dijumlahkan ya. Jadi A pangkat 2 tambah 3 berapa? 5. Nah, itu maksudnya seperti ini. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 8 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 8, berarti 2 pangkat 11. Sama juga dengan di bawahnya ya. Kalau perkalian dapat dirumuskan bahwa A pangkat N kali A pangkat M sama dengan A N plus M. Sekarang pembagian. Ketika ada A dengan N faktor dibagi A dengan M faktor, maka A N min M. Contoh, 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 2, berarti pangkatnya itu dikurangkan. Berarti 2 pangkat 6 dikurang 2. Hasilnya 2 pangkat 4. Nah, itu kalau pembagian. Jadi kalau perkalian itu pangkatnya yang dijumlahkan, kalau pembagian pangkatnya yang dikurangkan. Dapat disimpulkan bahwa AN dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat N min M, untuk M lebih besar dari N. Akan tetapi kalau N-nya lebih kecil dari M, maka kalau M lebih kecil dari N, maka A pangkat N dibagi A pangkat M sama dengan 1 per A pangkat N min M. Perpangkatan. Ketika ada A pangkat N dipangkatkan lagi dengan M, maka hasilnya A pangkat N kali M. Jadi kalau penjumlahan tadi pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurang, tapi kalau perpangkatan pangkatnya dikalikan. Contoh, 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi 2, maka 2 pangkat 4 dikali 2 sama dengan berapa? 2 pangkat 8. Yaps, dapat disimpulkan bahwa A pangkat N dipangkatkan M, maka hasilnya A pangkat N kali M. Perpangkatan perkalian dua bilangan. Jadi ketika ada A
B pangkat P, maka AB-nya itu dikalikan sebanyak P faktor. Menurut definisi, jadi A kali B pangkat P itu sama dengan A pangkat P dikali B pangkat P. Contoh 21 pangkat 5 itu berarti terbentuk dari 3 kali 7 pangkat 5. 3-nya dipangkatkan 5 dikali 7 pangkat 5. 12 pangkat 8 berarti terbentuk dari 2 kali 2 kali 3 pangkat 8, atau sama dengan 2 pangkat 8 kali 2 pangkat 8 kali 3 pangkat 8. Tadi kalau perkalian pangkatnya bisa dijumlahkan kalau punya bilangan yang sama. Jadi 2 pangkat 8 tambah 8, 2 pangkat 16 kali 3 pangkat 8. Pecahan A per B pangkat N sama dengan A per B kali A per B kali A per B sebanyak N faktorial, ya. Berarti itu sama artinya dengan A pangkat N faktorial per B pangkat N faktorial. Jadi bisa disimpulkan bahwa A per B dalam kurung pangkat N itu sama artinya dengan A pangkat N per B pangkat N. Contoh 5 per 9 pangkat 6 itu sama artinya dengan 5 pangkat 6 per 9 pangkat 6. Bilangan pangkat 0. Jika n bilangan bulat positif dan n sama dengan m, maka n min m sama dengan A pangkat 0. Jadi jika punya pangkat yang sama, n-nya sama dengan m, kalau n-nya 2 berarti m-nya juga 2. Nah, 2 kurang 2 berapa? 0. Makanya itu hasilnya A pangkat 0. Segala sesuatu yang dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Ya. Misal 10 pangkat 0 sama dengan 1. Begitu juga dengan 100 pangkat 0 hasilnya berapa? 1. Jadi perlu diingat segala sesuatu yang pangkat 0 itu hasilnya 1. Bilangan pangkat negatif. Ketika ada A pangkat 0 per A pangkat N berarti A pangkat 0 min N atau sama dengan A pangkat min N. Atau bisa juga A pangkat 0 per N itu sama artinya dengan A tadi, A pangkat 0 itu kan sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi dapat disimpulkan bahwa A pangkat min N itu sama artinya dengan 1 per A pangkat N. Ya, kalau pangkatnya min itu berarti sama dengan 1 per A pangkat N di bawah. Contoh 5 pangkat min 1 sama dengan 1 per 5 pangkat 1. Berapa? 1 per 5. Bilangan berpangkat pecahan. Definisi bilangan berpangkat yang dipangkatkan sebesar n dapat ditulis sebagai berikut. A pangkat n per m sama dengan akar m dari A pangkat n. Sehingga A n per m sama dengan akar m dari A pangkat n. Misal ada 5 pangkat 2 per 3 berarti akar pangkat
3 dari 5 pangkat 2. Ya, 5 pangkat 2 berapa? 25. Akar pangkat 3 dari 25 berapa? Dicari. Sama dengan A pangkat setengah, berarti akar kuadrat, yaitu dari A pangkat 1 ya. Nah, alhamdulillah selesai, dan dapat disimpulkan dari penjelasan tadi, pangkat bilangan bulat positif itu A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Pangkat bilangan bulat positif, sifat-sifatnya tadi, kalau misalnya dikalikan berarti pangkatnya ditambah. A pangkat N kali A pangkat M sama dengan A N ditambah M. Kalau dibagi berarti pangkatnya yang dikurang. A pangkat N dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat N min M. Kalau dipangkatkan berarti A pangkat N dipangkat lagi M, maka hasilnya A pangkat N min M. Kalau ada dalam kurung AB pangkat N, itu sama artinya dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Begitu juga kalau pembagian, ketika ada dalam kurung A per B pangkat N, itu sama artinya dengan A pangkat N per B pangkat N. Pangkat 0. Segala sesuatu yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Pangkat bilangan negatif, ketika ada A pangkat min N, berarti kalau dia ditaruh di bawah harus 1 per A pangkat N. Kalau dirubah ke bentuk pangkat bulat positif loh ya. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Sekian penjelasan kali ini. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan, bisa kalian chat grup atau komentar di bawah ini ya. Dan tugas kalian di rumah adalah mempelajari materi berikutnya tentang bentuk akar, karena nanti kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya, yaitu bentuk akar. Jangan lupa belajar terus di rumah dan ikuti pembelajaran ini sampai akhir. Oleh-olehnya dari saya adalah belajar tentang materi berikutnya, yaitu bentuk akar. Sekian materi yang saya ajarkan, semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.